Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi tentang pewarnaan hemaktosilin dan eosin. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anissa Sintaka Fagihi, kedua ada Arifia Saliza, ketiga ada Afri Amanah Utami, 4 Bunga Zahwayus, kelima ada Maharani Aditya, keenam ada Widya Faiqatul, dan keenam saya sendiri, Yosef Nofrika. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan pengertian dan prinsip hematoksilin, kedua ada macam-macam hematoksilin, yang ketiga pewarnaan eosin, dan keempat rabosot pada pewarnaan HE. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat diamati menggunakan mikroskop. Pewarnaan jaringan diperlukan untuk mewarnai komponen jaringan yang transparan. Setelah proses pematangan jaringan, pewarnaan dapat memperlihatkan struktur dan morfologi jaringan, keberadaan dan prevalensi sel-sel jaringan tertentu. Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan hemaktosilin eosin. Baik, selanjutnya pewarnaan hemaktosilin. Konsep yang pertama, hemaktosilin diekstrak dari kayu pohon hemaktosilin campecyanum kemudian dioksidasi. Kata hemaktosilin berasal dari bahasa Yunani yaitu hematodek yang berarti darah dan silon artinya kayu. Hematoksilin adalah zat warna biru tua atau ungu yang mendasar atau positif akan mengikat zat basofilik seperti DNA dan RNA yang bersifat asam dan bermuatan negatif. Kemudian konsep yang kedua, hematoksilin akan mengikat inti sel secara lemah, kecuali bila ditambahkan senyawa lainnya seperti aluminium, besi, krom, dan tembaga. Senyawa hematoksilin yang dipakai adalah bentuk oksidasi yaitu hematin. Proses oksidasi senyawa hematoksilin dikenal sebagai ripening dan dapat dipercepat prosesnya dengan menambahkan senyawa yang bertindak sebagai oksidator seperti merkuri, oksidas, hidrogen, peroksida, potasium, permanganat, dan sodium iodat. Konsep yang ketiga, hematin akan mengikat molekul bermuatan negatif material kromatin dalam inti sel bermuatan negatif sehingga hematin akan berikatan dengan material kromatin di dalam inti sel. Hematoksilin dan eosin diminati karena pewarnaan ini sederhana dan kemampuannya untuk membedakan komponen-komponen yang ada di dalam jaringan. Selanjutnya ada prinsip hematoksilin. Pewarnaan H dan E ini didasarkan pada prinsip sederhana, yaitu sifat asam basa dari larutan yang kemudian akan berikatan dengan komponen jaringan yang mempunyai kecenderungan terhadap sifat asam ataupun basa, sehingga terjadilah ikatan antara molekul zat warna dengan komponen jaringan. Dapat dijelaskan bahwa kromatin pada inti sel mempunyai sifat asam dan akan menarik zat warna yang bersifat basa. Selanjutnya ada macam-macam hematoksilin. Yang pertama hematoksilin Ehrlich, yang kedua hematoksilin Mayer, yang ketiga hematoksilin Harris, yang keempat hematoksilin Cole, yang kelima hematoksilin Karazi, yang keenam hematoksilin Gill, dan yang ketujuh hematoksilin Delafield. Yuk kita bahas hematoksilin Ehrlich. Jadi, hematoksilin Ehrlich ini dibuat secara alami dengan pematangan 2 bulan. Hematoksilin Ehrlich dapat mewarnai mukopolisakarida pada tulang rawan, sehingga pewarnaan ini baik digunakan untuk tulang rawan. Untuk cara pembuatannya, hematoksilin dilarutkan dalam alkohol, kemudian ditambahkan bahan kimia yang lainnya. Yang pertama, gliserin ditambahkan untuk mengurangi oksidasi dan memperpanjang umur simpan. Yang kedua, pematangan alami di bawah sinar matahari memakan waktu 2 bulan.
Tetapi dalam keadaan darurat bisa dimurnikan secara kimia dengan penambahan natrium iodat sebanyak 50 mg per 1 gram hematoksilin. Namun masa simpannya akan lebih pendek. Dan yang terakhir, jangan lupa disaring ya sebelum digunakan. Selanjutnya ada hematoksilin Mayer. Hematoksilin Mayer ini matang dengan senyawa kimia yaitu sodium iodat. Hematoksilin Mayer paling banyak digunakan dan memberikan hasil pewarnaan yang jelas, serta masa simpannya yang lama. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, hematoksilin, potasium alum, dan natrium iodat dilarutkan ke dalam aquades dengan pemanasan. Lalu diaduk, kemudian dibiarkan di suhu kamar semalaman. Yang kedua, tambahkan asam sitrat dan kloralhidrat, kemudian direbus selama 5 menit, lalu didinginkan. Yang ketiga, jangan lupa disaring sebelum digunakan ya. Nah, yang ketiga ini ada hematoksilin Haris teman-teman. Jadi, hematoksilin Haris ini matang secara kimiawi dengan oksidasi merkuri. Namun, oksidasi merkuri ini sangatlah beracun. Dia tidak ramah lingkungan dan memiliki efek panjang yang merugikan, serta sifatnya yang bersifat korosif. Nah, hematoksilin Haris ini juga mewarnai inti dengan baik ya teman-teman. Gimana sih cara pembuatannya? Yang pertama, hematoksilin dilarutkan ke dalam alkohol absolut. Yang kedua, tambahkan ke dalam potasium alum yang sebelumnya telah dilarutkan dalam aquades hangat 2 liter. Lalu, campurkan larutan tersebut dan panaskan dengan cepat sambil diaduk. Kemudian hentikan pemanasan, lalu tambahkan merkuri oksida atau sodium iodat secara hati-hati. Selanjutnya, panaskan sampai warna menjadi ungu gelap, lalu hentikan pemanasan dan tempatkan wadah ke dalam air dingin sehingga larutan hematoksilin menjadi dingin. Nah, yang ketiga ini. Saya Arifia Syahriza izin melanjutkan. Selanjutnya adalah hematoksilin kol. Hematoksilin kol adalah salah satu pewarnaan alum atau tawas. Pewarnaan ini matang dengan larutan iobium beralkohol. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, hematoksilin dicampurkan dengan aquades hangat. Yang kedua, campurkan dengan larutan iodin. Yang ketiga, tambahkan larutan alum, panaskan sembari diaduk. Yang keempat, dinginkan segera kemudian disaring. Yang kelima adalah hematoksilin karazi. Hematoksilin karazi adalah hematoksilin alum atau tawas yang matang secara kimiawi dengan kalium iodat. Cara pembuatan dari hematoksilin karazi, yang pertama adalah hematoksilin dicampurkan dengan gliserol. Yang kedua, alum dicampurkan dengan aquades, biarkan semalaman. Yang ketiga, larutan alum ditambahkan secara perlahan ke dalam larutan hematoksilin. Campurkan dengan baik. Yang keempat, kalium iodat dicampurkan dengan sisa air yang telah dihangatkan. Yang kelima, tambahkan larutan tersebut ke dalam campuran hematoksilin alum gliserol tadi. Yang keenam, kemudian saring sebelum digunakan. Yang keenam, ada hematoksilin gel. Pengertian dari hematoksilin gel yaitu hematoksilin tawas yang digunakan sebagai pewarnaan progresif ataupun regresif. Cara pembuatan dari hematoksilin gel yang pertama adalah campurkan aquades dan etilen glikol, tambahkan hematoksilin dan juga dicampur. Yang kedua, sodium iodat ditambahkan untuk oksidasi. Yang ketiga, aluminium sulfat ditambahkan dan dicampurkan. Yang keempat, tambahkan asam asetat glasial, lalu aduk selama 1 jam. Yang kelima, saring sebelum digunakan. Yang ketujuh ada hematoksilin Delafield. Hematoksilin Delafield adalah hematoksilin alum yang matang secara alami, memiliki masa simpan panjang seperti hematoksilin Ehrlich. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, hematoksilin dilarutkan dalam 25 ml alkohol 95%. Yang kedua, tambahkan ke larutan alum. Yang ketiga, didiamkan selama 5 hari dalam ruangan yang cukup cahaya. Yang keempat, kemudian disaring, tambahkan gliserin dan 100 ml alkohol 95%. Yang kelima, didiamkan selama 3-4 bulan di ruangan yang cukup cahaya sampai warnanya menjadi cukup gelap. Kemudian saring dan simpan. Saring sebelum digunakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pewarnaan eosin.
Pengertian dari pewarnaan eosin, eosin adalah pewarna sintetis yang termasuk golongan xanthin. Eosin adalah counter stain yang dapat mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat. Eosin juga mewarnai inti sel. Eosin yang tersedia dalam bentuk komersial diantaranya adalah eosin Y, etil eosin, dan eosin B. Baik, saya Afni izin melanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pewarnaan hematoksilin eosin. Untuk selanjutnya yaitu persiapan jaringan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, keluarkan jaringan dari cetakan parafin. Yang ketiga, potong jaringan dengan alat pikrotom dengan ketebalan antara 4-6 mikrometer. Yang keempat, ambil satu slice potongan jaringan, lalu masukkan ke dalam water bath dengan suhu 30-40 derajat Celcius. Untuk yang kelima, teteskan 1-2 tetes albumin di atas potongan jaringan. Lalu, dengan menggunakan pinset, rapikan potongan atau menghilangkan kerutan dengan hati-hati dan jangan sampai sobek. Untuk tahapan yang selanjutnya, yang keenam, tempelkan potongan jaringan tersebut pada objek gelas. Yang ketujuh, setelah itu, panaskan objek gelas yang telah ditempeli jaringan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius. Bila tidak ada oven, bisa menggunakan hot plate. Namun, di sini objek gelas hanya digosok-gosokkan agar tidak mudah pecah. Lalu yang kedelapan, setelah diberi entelan, tutup dengan cover gelas dengan hati-hati, agar tidak ada gelembung. Yang kesembilan atau yang terakhir, jaringan yang telah diwarnai akan awet lebih dari 5 tahun. Untuk selanjutnya yaitu tahap pewarnaan hematoksilin eosin. Tahapan pewarnaan hematoksilin eosin. Yang pertama yaitu tahap deparafinisasi. Di sini menggunakan silol 1 dengan waktu 10 menit. Lalu menggunakan silol 2 dengan waktu 15 menit. Lalu tahapan yang kedua yaitu rehidrasi. Di sini menggunakan alkohol absolut, alkohol 90%, alkohol 80% dan aquades dengan masing-masing waktu yaitu 3 menit. Lalu yang ketiga yaitu tahapan pewarnaan 1. Di sini menggunakan hematoksilin alum dengan waktu 15 menit. Lalu yang keempat tahap pencucian. Di sini menggunakan air dengan waktu 5 menit. Lalu tahapan yang kelima yaitu diferensiasi. Di sini menggunakan asam alkohol 1% dengan waktu 3 kali pencelupan. Lalu tahapan yang keenam yaitu pencucian. Di sini menggunakan air mengalir dengan waktu 1 menit. Lalu tahapan yang ketujuh yaitu bluing dengan menggunakan litium karbonat dengan waktu 3 kali pencelupan. Lalu yang kedelapan yaitu pewarnaan kedua dengan menggunakan eosin dengan waktu 3-5 menit. Lalu tahapan yang kesembilan yaitu dehidrasi dengan menggunakan alkohol 80%, alkohol 90% dan alkohol absolut dengan waktu 1-3 menit. Lalu tahapan yang ke-10 yaitu clearing dengan menggunakan silol pertama dan silol kedua dengan masing-masing waktu 3-5 menit. Lalu tahapan yang ke-11 yaitu mounting dengan menggunakan entelan. Untuk yang selanjutnya yaitu proses diferensiasi. Diferensiasi adalah proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebih atau dekolorisasi. Pada proses diferensiasi ini akan dilepaskan ikatan antara Al3+ dengan jaringan dan ikatan antara Al3+ dengan hematin. Baik, saya Maharani Aditya izin melanjutkan. Selanjutnya ada proses bluing. Bluing diperlukan untuk mengubah pewarnaan inti dari ungu kemerahan menjadi biru atau ungu jernih.
Agen bluing bersifat basah dengan kisaran pH optimal 7,5 sampai 9. Cara kerja bluing adalah dengan meningkatkan pH mengurangi H+ pada larutan yang berefek pada struktur hematoksilin dan menghilangkan H+ dari struktur ring. Selanjutnya ada proses pewarnaan hematoksilin eosin. Proses pewarnaan menggunakan hematoksilin eosin pada dasarnya tidak terpaut pada waktu yang ditentukan. Penentuan waktu tergantung dari larutan yang digunakan. Apakah masih baru dibuat atau sudah digunakan sebelum waktunya? Yang pertama, deparafinisasi yang berfungsi untuk menghilangkan parafin yang melekat pada preparat. Preparat masuk ke sel 1, 2, dan 3 masing-masing 3 menit. Setelah itu dilap pinggir jaringan dengan kain kasa. Yang kedua ada rehidrasi yang berfungsi untuk menghilangkan silol yang terbawa oleh preparat dan memasukkan air ke dalam jaringan. Preparat dimasukkan ke dalam alkohol 100%, 95%, 80%, dan 70%, masing-masing 2 menit. Preparat dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air selama 3 menit. Sebelumnya celupkan ke dalam 2 mangkok air sebanyak 3 celup. Kemudian yang ketiga, pewarnaan inti yang berfungsi untuk memberi warna biru pada inti sel. Preparat dimasukkan ke dalam hematoksilin selama 7 menit. Lalu yang keempat, pencucian yang berfungsi untuk melepaskan sisa cat atau cairan yang terbawa sebelumnya. Preparat dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air selama 3 menit. Sebelumnya celupkan ke dalam 2 mangkok air sebanyak 3 celup. Lalu yang kelima, kontristain yang berfungsi untuk memberi warna merah pada sitoplasma, jaringan ikat, dan lain-lain. Preparat ini dimasukkan ke dalam eosin sebanyak 7 celup. Lalu yang keenam, pencucian yang berfungsi untuk melepaskan sisa cat atau cairan yang terbawa sebelumnya. Preparat masuk ke dalam wadah 1, 2, dan 3 yang berisi air sebanyak 3 celup. Lalu yang ketujuh, dehidrasi yang berfungsi untuk melepaskan air yang terbawa preparat. Preparat masuk ke dalam alkohol 70%, 80%, 95%, dan 100% 3 celup masing-masing selama 1 menit. Setelah itu dilap dengan kain kasa sekitar jaringan dan tunggu sampai kering. Lalu yang kedelapan ada clearing yang berfungsi untuk melepaskan alkohol yang terbawa oleh preparat dan memberi warna bening pada preparat. Preparat masuk ke sel 1 dan 2 masing-masing selama 2 menit. Lalu yang ke-9 ada mounting yang berfungsi untuk memberi warna cerah dan sebagai pelindung dan pengawet jaringan dari mikroba dan bakteri. Preparat diberi 1 tetes entelan dan ditutup oleh objek las. Selanjutnya ada hasil pewarnaan jaringan dengan menggunakan hematoksilin eosin. Nukleus berwarna biru atau hitam, sitoplasma berwarna nuansa pink, serat otot berwarna pink lebih gelap, sel darah merah berwarna oranye atau merah, fibrin berwarna pink gelap. Struktur dan substansi selain nukleus mungkin akan terwarnai oleh hematoksilin, seperti hifa jamur dan endapan kalsium yang sering kali berwarna hitam atau biru. Baik, saya Bunga Zawayus izin melanjutkan presentasi. Pada gambar di presentasi ini merupakan hasil pewarnaan jaringan pada sediaan tonsil dengan menggunakan pewarnaan HE. Untuk yang nomor pertama, ini merupakan noduli limfatik atau bulat-bulat berderet sepanjang kripta tonsillaris. Nah, untuk yang nomor kedua, itu ada kripta tonsillaris. Untuk yang nomor ketiga, itu epitel gaping berlapis atau epithelium squamosum stratificatum. Ini merupakan lapisan permukaan terluar yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Selanjutnya, ini adalah gambar dari hasil pewarnaan jaringan pada sediaan timus dengan menggunakan pewarnaan HE. Nomor pertama itu korteks. Korteks merupakan tempat produksinya limfosit dan penuh dengan limfositus timicus. Nomor kedua, kapsula. Kapsula sebagai septum interlobare yang membagi timus menjadi lobus timi. Nomor ketiga, medula. Medula di sini berwarna lebih pucat,
serta limfositus juga lebih sedikit. Nomor keempat, lobulus. Nomor kelima, badan hasal. Nomor keenam, trabecula, yang merupakan lembaran kecil berada di dalam jaringan. Selanjutnya, ini merupakan hasil pewarnaan jaringan pada sediaan limfa dengan menggunakan pewarnaan He. Untuk nomor pertama itu pulpa alba, yang tampak seperti kelompok padatan berwarna ungu tua kebiruan. Nomor kedua, arteri centralis, yang tampak dekat dengan pusat pulpa alba. Nomor ketiga, pulpa rubra, tampak seperti jaringan yang tidak teratur. Selanjutnya, troubleshooting dalam pewarnaan hematosilin eosin. Permasalahan yang pertama yaitu hiperkromatik. Penyebabnya yaitu hematosilin yang kuat konsentrasinya atau hematosilin haris tanpa asam asetat. Cara mengatasinya dengan menggunakan hematosilin yang konsentrasinya lebih rendah, atau encerkan 3:1 dengan etilen glikol, atau diferensiasi dengan HCl 0,25%. Penyebab selanjutnya, waktu pewarnaan yang terlalu lama. Cara mengatasinya dengan mengurangi waktu pewarnaannya. Selanjutnya, diferensiasi HCl yang tidak memadai. Cara mengatasinya dengan menggunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Penyebab selanjutnya, agen diferensiasi yang sudah menurun kualitasnya. Cara mengatasinya dengan mengganti agen diferensiasi lebih sering. Permasalahan selanjutnya yaitu hipokromatik. Penyebabnya yaitu pertama, penurunan kualitas hematosilin. Cara mengatasinya dengan mengganti hematosilin. Penyebab kedua, pewarnaan yang terlalu singkat. Cara mengatasinya dengan meningkatkan waktu pewarnaan. Penyebab yang ketiga, diferensiasi yang berlebihan. Cara mengatasinya dengan menggunakan konsentrasi HCl yang lebih rendah. Lalu penyebabnya juga dari pemotongan yang terlalu tipis. Cara mengatasinya dengan potong lebih tebal dan meningkatkan waktu pewarnaannya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Widya izin melanjutkan. Untuk masalah yang selanjutnya yaitu adalah hipokromatik. Penyebabnya yang pertama karena air mengalir yang asam namun jarang, dan cara mengatasinya dengan menggunakan Aquades. Yang kedua, klorin pada air yang mengalir. Cara mengatasinya dengan menggunakan Aquades. Yang ketiga, karena bluing pada air mengalir yang asam, dan cara mengatasinya dengan menggunakan Scotch tap water. Untuk masalah yang selanjutnya yaitu karena warna yang salah, yaitu warna ungu muda. Penyebabnya itu karena yang pertama, bluing terlalu singkat dan cara mengatasinya dengan memperpanjang waktu bluing. Dan yang kedua, karena larutan bluing yang menurun kualitasnya, cara mengatasinya dengan mengganti larutan bluing setiap hari. Dan yang ketiga, karena tidak ada filter biru pada mikroskop, dan cara mengatasinya dengan menggunakan mikroskop daylight yang mempunyai filter biru. Masalah yang selanjutnya yaitu karena warna yang salah, yaitu warna abu-abu. Penyebabnya karena mewarnai pengotor, dan cara mengatasinya dengan menggunakan hematoksilin yang tersertifikasi atau buat hematoksilin yang segar. Untuk masalah yang selanjutnya yaitu adalah warna yang salah, yaitu warna coklat. Penyebabnya yang pertama karena terlalu banyak agen yang teroksidasi, dan cara mengatasinya dengan menggunakan yang lebih rendah. Untuk yang kedua, karena oksidasi yang terlalu berlebihan pada paparan udara yang terlalu lama. Dan cara mengatasinya dengan menyimpan dengan tertutup bertujuan agar menghindarkan paparan udara. Untuk yang selanjutnya yaitu masalahnya mewarnai sitoplasma. Penyebabnya karena kurangnya waktu diferensiasi dengan HCl. Cara mengatasinya dengan meningkatkan lagi diferensiasi, yaitu dengan mengurangi waktu pewarnaan atau diencerkan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah contoh troubleshoot pada pewarnaan hematoksilin dan eosin.
Yang pertama, gunakan waktu yang akurat. Pada saat pewarnaan, gunakanlah waktu yang akurat, jangan kurang ataupun lebih, dan jangan terburu-buru dalam melakukan pewarnaan, karena prosedur ini dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Pada penggunaan waktu yang tidak akurat, gambarnya seperti di samping. Selanjutnya, rajin memonitor kualitas. Kontrol slide yang tidak pernah dilakukan untuk pewarnaan hematoksilin dan eosin akan sulit menentukan apakah pewarnaan salah disebabkan karena reagen yang bermasalah atau protokol yang salah dan atau karena fiksasi yang salah. Oleh karena itu, penting untuk kontrol slide untuk memonitor kualitas pewarnaan. Yang ketiga, pastikan dewaxing lengkap. Dewaxing yang tidak lengkap biasanya meninggalkan tambalan sisa lilin. Ini menghasilkan area yang tidak terwarnai atau tidak merata di beberapa bagian seperti gambar di samping. Selanjutnya, yang keempat yaitu perbarui reagen secara tak teratur. Penggantian pelarut dan reagen pewarnaan dilakukan secara tidak teratur akan menghasilkan kualitas yang rendah pada spesimen yang diperiksa. Yang kelima, pastikan hidrasi yang sempurna. Larutan hematoksilin yang terkontaminasi dengan alkohol atau silen akan menyebabkan pewarnaan yang tidak merata. Pada gambar di samping, pewarnaan tidak merata akibat residu dari silen. Yang terakhir, pastikan bluing lengkap. Nukleus yang tampak berwarna pink diakibatkan karena bluing alkalin yang tidak sempurna setelah pewarnaan hematoksilin. Nukleus yang diwarnai dengan hematoksilin tapi over differentiate atau overstain juga akan menampilkan eosin yang tampak merah muda seperti gambar di samping. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.